Saya Baik, kira itu. baik. Pak Edi, per hari ini masih ada temuan keracunan di keracunan makan MBG ini di Jawa Barat. Sebagai orang tua tentu kita sangat bisa memahami perasaan mereka, apalagi ini tersebar di 16 provinsi. Orang tua melepas anak-anaknya sekolah tanpa ada kepastian bahwa makan yang akan mereka konsumsi itu bergizi dan yang penting tidak beracun. Apa yang urgent? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa RDP dengan BGN dengan Kementerian Kesehatan akan dilakukan Rabu depan. Apa yang urgent yang bisa dilakukan saat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak? Misalnya hasil uji ompreng yang belum keluar sampai saat ini, yang penggunaannya sebenarnya tidak untuk makanan. Apa yang urgent yang bisa dilakukan? Ya, kita evaluasi menyeluruh dari seluruh ekosistem yang ada di BGN. Kan sudah ada pedoman teknisnya, sudah ada petunjuk teknisnya. Kita akan bongkar semua. Di mana letak hal-hal yang kurang dari ekosistem melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BGN itu. Kemudian dari berbagai data, pasti nanti kita akan minta BGN untuk melaporkan mengapa kasus keracunan terjadi, penyebabnya apa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi. Lalu mengapa itu terjadi? Kemudian juga kalau perlu regulasi yang ada saat ini, ekosistemnya, kalau memang diperlukan, kita harus lebih melihat ekosistem itu bahwa keamanan, keselamatan, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting daripada jumlah kuantitas dapur yang ada. Jadi saya mungkin akan mengusulkan bahwa dapur yang 7.500-an yang sudah operasional itu kita dorong, kita perbaiki dulu. Dapur-dapur yang 11.754 yang akan berdiri itu kita ketati lagi, termasuk 10.000 yang lokus-lokus belum dibangun ini. Kita harapkan nanti menggunakan pedoman baru sesuai hasil evaluasi menyeluruh dari seluruh stakeholder. Kan nanti pasti akan Kementerian Kesehatan terlibat, BPOM terlibat, ahli-ahli gizi terlibat, lalu kami akan kawal sebagai Komisi 9 untuk mengawasi mereka dari sisi policy dan regulasinya. Maka dengan begitu nanti akan ketahuan lemahnya regulasi sekarang itu ada di mana. Nah dengan begitu nanti pasti ini menjadi momentum untuk perbaikan, dan karena itu bahwa ya semua pasti kecewa dengan keracunan ini, tetapi bahwa kita akan evaluasi total itu, kita akan mencari pola terbaik, dan kita akan lihat apakah nanti BGN bisa bekerja menyelesaikan tugas Presiden ini, karena tentu jangan terjadi sebaliknya, kita ingin memberi makanan bergizi untuk menyelesaikan persoalan gizi, malnutrisi, stunting, tapi yang terjadi malah justru keracunan. Ini kan kondisi terbalik yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Baik. Ada target Pak evaluasi akan dilakukan berapa lama durasinya? Ya Rabu nanti kita lihat dinamikanya, dan pasti semua akan melihat proses ini secara terbuka. Media juga saya libatkan nanti di dalam proses, dan kami tentu harus melakukan rapat ini secara terbuka sehingga nanti semuanya bisa memantau dan bisa memberi masukan. Intinya bahwa kasus keracunan ini pasti akan menjadi refleksi dan akan menjadi pembelajaran dan akan menjadi perbaikan pada sistem MBG yang dilakukan oleh BGN dan kementerian lembaga lain. Baik, artinya ini kualitas tetap diperbaiki, ditingkatkan, dan secara kuantitas target 31.000 dapur hingga akhir 2025 itu tetap ya Pak angkanya ya? Ya itu kan target pemerintah ya, tetapi bahwa silakan dibangun di dapur dengan target Anda, tetapi bahwa keselamatan rakyat, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting di atas segala-galanya. Itu intinya itu. Saya geser ke masalah anggaran, Pak Edi. Ada desakan dari Asosiasi Ekonom Indonesia juga bahwa kelesuan ekonomi yang terjadi sekarang salah satunya adalah alokasi anggaran program-program populis Pak Presiden, termasuk MBG salah satunya. Misalnya serapan anggaran saja untuk 71 triliun itu baru terserap 22%-nya atau sekitar 15,7 triliun. Dan itu akibatnya tidak mendorong roda perekonomian. Kenapa serapan anggarannya sangat lemah Pak, sangat minim? Ya karena dapurnya belum terbangun dari target yang ada. Kalau dapur belum terbangun kan putaran keuangan di setiap dapur dalam sebulan itu rata-rata 900 juta sampai 1 miliar itu yang digunakan untuk beli bahan baku satu dapur.
itu sekitar 600 juta. Maka kalau dapur yang ditargetkan belum sesuai target, pasti putaran uang di setiap dapur itu lambat. Karena itu kita harus cari solusi. Mengapa kok pembangunan dapur itu terlambat? Karena dalam ekosistem BGN, dapur yang bangun adalah yayasan. Nah, yayasan ini ada yang punya resources keuangan kuat, ada yang sedang, ada yang yayasan pokoknya aku pengen bangun seadanya, dia nggak punya sumber keuangan yang cukup. Karena itu saya setuju dengan Menteri Keuangan. Statement Menteri Keuangan kan jelas dulu, anggaran kalau nggak habis maka dia akan gunakan skema lain. Tapi menurut saya dari 200 triliun, 30 triliun kalau itu digunakan melalui perbankan, memberikan bantuan kredit kepada yayasan yang saat ini sedang membangun, saya kira itu akan membantu yayasan dalam mempercepat pembangunan dapurnya sesuai dengan standar. Jadi jangan sampai persoalan kesulitan para yayasan yang sedang membangun karena keuangan itu tidak disupport oleh pemerintah. Lalu kemudian mereka membangun dapur seadanya dengan sarana yang minimal. Itu menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi keracunan karena salah standar prasarananya nggak memenuhi syarat. Nah dengan begitu maka 200 triliun, 30 triliun untuk mensupport para yayasan yang sedang bangun dapur, begitu dapur itu berdiri, maka putaran uang yang ada di dapur itu akan menggerakkan perekonomian di level pedesaan, di mana dapur itu berdiri, dan saya meyakini itu menjadi pertumbuhan ekonominya meningkat. Jadi saya setuju dengan Pak Menteri Keuangan yang menggelontorkan 200 triliun dana itu, tapi akan lebih baik kalau sebagian dari 200 triliun itu perbankan memberi kemudahan akses kredit bagi yayasan yang sudah nyata-nyata bekerja sama dengan BGN, lalu menyelesaikan persoalan mereka di dalam keuangan mereka. Baik, Pak Edi masih terkait anggaran. Misalnya kalau kita bicara Gunung Kidul Pak, Kabupaten Gunung Kidul, itu 12 miliar anggaran MBG dialihkan ke sektor pendidikan, infrastruktur, sanitasi, kemudian juga kesehatan, termasuk pengendalian inflasi. Apa komentar dari Komisi 9 terkait langkah dari Kabupaten Gunung Kidul? Apakah kemudian itu berpotensi mengganggu pelaksanaan program secara nasional? Ya, setiap daerah kan punya policy ya. Jadi saya pikir karena ini program prioritas Presiden yang memang anggaran sudah disediakan, yang sudah menjadi komitmen antara DPR dan pemerintah melalui Undang-Undang APBN. Jadi saya kira nanti penerjemahan di setiap daerah tentu akan disesuaikan dengan kepentingan daerah, dan saya meyakini bahwa ya karena ini MBG bukannya soal kesehatan, tapi soal ketahanan pangan, soal perekonomian. Tentu pemerintah sudah memperhitungkan sedetail serinci mungkin terkait dengan ini. Dan pasti nanti kita lihat di akhir tahun setelah semua dapur itu berdiri, baru kemudian kita evaluasi. Kan ini baru di tengah jalan dan persentasenya yang berjalan juga baru 7.000 dari 30.000 kan. Jadi belum ada ya sekitar 20% lah ya dari total dapur yang ada. Jadi kita belum bisa menilai secara dini tentang penilaian menyeluruh terhadap BGN ini. Kita lihat aja nanti pada perkembangannya. Tapi kita juga berharap Pak, hampir 6.500 siswa yang mengalami kasus keracunan ini tidak semakin bertambah dan lama-lama hanya menjadi angka statistik, karena mereka manusia yang tidak tahu apa-apa datang ke sekolah, mendapatkan makan bergizi dan berharap itu beneran bergizi, tapi rupanya justru mengancam keselamatan mereka. Pak Edi, ada satu statement yang akan saya putarkan berikut ini. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Nani Deyang menyebut hasil penyelidikan BGN soal kasus keracunan massal penerima manfaat MBG di Bandung berasal dari 2 SPPG milik satu yayasan yang sama. Merespons hal itu, BGN telah menutup SPPG tersebut dan tengah menginvestigasi dugaan unsur pidana bila ditemukan kelalaian bersama pihak kepolisian. Kita sama-sama dengarkan pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang. Persyaratan sekarang kita perketat dalam verifikasi ini, semua harus berdasarkan juknis, bahkan nantinya kita sudah juga membentuk tim untuk turun apakah, karena kadang kan ini karena saking banyaknya, apakah kita kan ini mereka kirim foto ya kan, di ininya kirim foto itu biasanya memang ada sebelum kita verifikasi itu ada lagi yang SPPI, kepala SPPG yang di daerah Korwil ya istilahnya, Korwil kok biasanya ada Korwil, Korkarek itu regional
Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Kenapa? Supaya ini kontrolnya, ada kontrol dari pihak BGN, tapi ada kontrol juga dari pihak mitra. Kemarin sudah beberapa kali sampaikan, kalau secara teknis terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah kerjasama dengan kepolisian, BIN, dan BPOM, kemudian Dinkes, itu melakukan investigasi. Investigasi nanti kalau banyak hal, karena di sini di Bandung Barat itu ada 2 dapur, pemiliknya 1 yayasan. Nah ini kita lagi selidiki, ya. Karena ini ada 2 dapur, ternyata kejadiannya itu bukan dari produksinya dari 1 dapur, tapi 2 dapur dan pemiliknya 1 yayasan. Ini juga lagi kita investigasi. Pak Edi, BPOM bentuk tim investigasi, BGN bentuk tim investigasi, nanti DPR Komisi 9 juga akan bentuk tim investigasi. Bagaimana ini Pak koordinasinya? Bagaimana memastikan tidak overlapping dan siapa seharusnya menjadi leading sektor? Ya, pemerintah pasti akan punya tim. Komisi 9 akan terus melakukan pengawasan. Saya kira tidak akan ada tumpang tindih karena kami bergerak di bidang pengawasan. Nah, semua yang dilakukan oleh BGN sesuai dengan SOP, itu berjalan dengan baik, pasti dapur ini tetap akan berjalan dengan baik. Nah, saya tidak bisa mendengar dari statement Ibu Wamen tadi ya, yang memang suaranya terputus. Tapi Wakil Kepala BGN. Wakil Kepala BGN. Jadi saya pikir bahwa semua SOP bagi yayasan, bagi kepala dapur atau SPPI, bagi accounting, bagi ahli gizi, itu semua sudah berjalan dengan baik itu. Dan wewenang operasional dapur itu ada pada BGN melalui SPPI. Jadi lakukan saja SOP yang ada itu. Maka peran kepala dapur SPPI menjadi sangat penting. Nah, tentu ada koordinasi dengan yayasan. Nah, apabila yayasan terlalu overlap masuk ke wilayah dapur yang mempengaruhi keputusan SPPI, tentu itu tidak diizinkan. Karena itu, saya berharap bahwa semua SOP yang ada di dapur yang selama ini sudah menjadi ketentuan BGN dijalankan saja dengan baik. Jangan berani mengambil keuntungan dari pelaksanaan SPBG ini, terutama ya kepala dapur tentu yang bertanggung jawab, dia sudah dididik, Anda dilatih, sudah ada temuan-temuan itu Pak di Komisi 9, Pak, ada yang mengambil untung? Ya ada laporan-laporan, tetapi Gimana saja, Pak? pembuktiannya yang perlu. Ya saya kan di dapil, politisi ada di dapil, di semua dapur, politisi mendengarkan semua keluhan masyarakat, baik itu yayasan, SPPI, bahkan pekerja pun kami dengarkan. Jadi temuan-temuan itu, gejala-gejala itu tentu kan kami akan laporkan kepada BGN. Nah, tentu Baik. semua itu pengawasannya ada di BGN dong. Maka tentu peran DPR dan pemerintah akan kita kuati dalam rangka untuk mengevaluasi secara total. Sejauh Jadi ini, yang ingin saya katakan bahwa banyaknya keracunan ini menjadi refleksi evaluasi total, baik kami di pengawasan, DPR akan kami perketat, demikian juga BGN dan kementerian lembaga lain yang terlibat tentu akan fokus pada program prioritas Presiden ini. Ini yang menjadi bagian penting dari pembelajaran ini. Catatan penting dari pembelajaran ini juga sebenarnya bukan tidak hanya lemah pengawasan, tapi juga lemah perencanaan, Pak. Semoga ini menjadi hasil evaluasi yang baik ke depan nanti. Kalau selama ini catatan atau temuan Gubernur Jawa Barat juga mengatakan bahwa temuan keracunan terbesar itu ada di Jawa Barat. Bagaimana dengan dapil Anda misalnya di Jateng 3? Sejauh ini temuan-temuan keracunan itu ada di titik mana saja, Pak? Jawa Tengah, dapil saya baru ada temuan di Kabupaten Rembang. Itu pun baru laporan hari ini. Lalu di beberapa wilayah Jawa Tengah belum terlalu banyak. Ya, jadi ya memang tidak semua wilayah sih, tetapi bahwa
kalau dibanding dengan jumlah total yang dimasak, yang dilayani dengan keracunan, meskipun angkanya 6.000, yang menjadi perhatian serius kita, tetapi bahwa sebarannya kan ada di Jawa Barat. Nah, mengapa kok ada wilayah-wilayah yang banyak sekali? Mengapa ada wilayah-wilayah yang bagus? Nah, tentu ini saya harapkan peran pemerintah daerah jangan lepas tangan soal MBG ini. Jadi apapun sistem yang dibangun oleh BGN, tetapi bahwa tanpa keterlibatan pemerintah daerah, maka program ini pasti tidak akan berhasil dengan baik. Pasti kasus keracunan akan tetap tinggi. Pak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Semoga nanti kita ketemu lagi, hasil evaluasinya sudah ada, sudah jelas ya Pak? Rabu minggu depan. Baik. Mudah-mudahan tidak berubah. Baik. Pak Edi, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Thank you. Berita lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Tetaplah bersama kami.